Ada yang tahu nggak? Ini Iksan Al-Ghifari di mana nih posisinya, Iksan? Iya, Pak. Posisi kamu di mana, Mas? Posisinya lagi di KPPN Tanjung Pinang, Pak. Maksudnya apa nih? Kamu lagi PKL atau apa? Iya, Pak, PKL, Pak. Oh, kalian masih dalam kondisi PKL ya? Iya, Pak. Dalam 3 pertemuan awal, Pak, masih PKL. Bukannya sudah selesai PKL-nya? Belum, Pak. Selesainya nanti tanggal 8 April, Pak. 8 April. Iya, Pak. Siapa Mas? Tadi apa KPPN apa tadi? Tanjung Pinang. KPPN Tanjung Pinang, Pak. Kalau kantornya siapa tuh? Bapak Afrizon. Afrizon. Iya, Pak. Afrizon. Kalau ketemu saya kenal juga sama beliau. Itu siapa di belakang bolak-balik? Kenapa, Pak? Di belakang kamu bolak-balik siapa itu? Ini pegawai di sini, Pak. Iya, iya, nggak apa-apa ya. Oke, Iya, Pak. teman-teman, ada yang paham nggak apa itu investasi pemerintah? Saya tadi mau buka aplikasi apa tuh yang bisa kita Kahoot atau apa gitu. Ada yang tahu nggak? Ini saya harus sebaiknya ini dulu ya, teman-teman. Ini nggak mau di ini kayak lagi. Aduh ya, stop share. Nggak mau di hide ininya. Belakangnya apa zoom saya harusnya apa belakang ini? Background yang bagus apa? Karena tadi saya ngambil dari linknya. Oh, ini. Jadi nggak mau. Kalau di sini nama saya siapa? Di zoomnya nama saya siapa? Ini udah ganti background ya. Joko Sumantri, Pak. Kadang-kadang pakai email anak saya. Oke. Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud investasi pemerintah? Penempatan dana atau aset dalam jangka panjang. Apa dia? Menempatkan aset dalam jangka panjang dia. Iya Pak, sama dana. Oke. Siapa lagi yang mau jawab atau mau mengkritisi? Izin Ya, silakan. Zeperino. Kalau menurut saya Pak, investasi pemerintah itu penempatan sejumlah dana dan dalam jangka panjang itu bisa dalam bentuk saham atau obligasi gitu Pak. Dalam bentuk saham atau obligasi ya? Ya Pak, atau dividen gitu Pak. Kayak bagi hasil kalau untuk kekayaan negara yang dipisahkan. Atau bagi hasil atau kekayaan negara gitu kan maksudnya ya, bukan bagi hasilnya ya. Nanti kekayaan negaranya itu bisa menghasilkan
pendapatan dengan cara bagi hasil, bukan gitu ya Jiperin? Iya Pak. Oke, siapa lagi? Udah dua, Dea. izin mencoba menambahkan Pak. Silakan. Kalau dari ya Pak, kalau dari mata kuliah sebelumnya yang pengelolaan kas negara itu yang saya pahami investasi pemerintah itu diadakan kalau misalnya terdapat kelebihan kas yang memungkinkan untuk nanti seperti yang disampaikan oleh Bima sama Dea untuk ditaruh kelebihan dana itu untuk diinvestasikan. Seperti itu Pak. Jadi mungkin ditambahkan di poin kelebihan kasnya itu Pak. Kelebihan kas atau kelebihan dana. Iya. Oke. Bagi teman-teman yang lain silakan. Ada yang mau mengkritisi? Menambahkan Pak. Oke. Damaranti. Ya. Karena investasi pemerintah berarti tujuannya mendapatkan manfaat ekonomi sosial, terus juga untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam pembiayaan. Oke. Kalian berdasarkan apa tadi jawabnya? Ada yang sudah punya aturan terbarunya? Ini sambil ngisi yang lainnya. Ada tahu nggak peraturannya apa aja sih? Sebutin di dasar hukumnya ya. Mohon izin Pak, kalau sesuai RPS itu PP 63 2019 sama PM 53 tahun 2020 Pak. Akan saya kirimkan dengan chat. PMK-nya masih PMK 53 kan ya? Iya Pak. Nggak ada perubahan tuh. Ada perubahan nggak PMK-nya? Siapa yang ngambil ininya KTTA-nya PIP? Saya Pak. Coba tolong di chat ya, Rosalina ya. Siapa lagi? Coba tolong di chat. Selain Rosalina siapa lagi? Makasih Ricky. Sudah dikasih itu sama Ricky ya. Dasar-dasar hukumnya ya. Ada yang sudah ngakses ini nggak portal? Sudah akses Pak, tapi itu susah buat absennya Pak. Oke, teman-teman tolong dilanjut ya. Siapa saja tuh selain Rosalina tadi. Makasih Kamila ya. Portal saja masih belum bisa akses. Ini nggak ada yang presensi ini gimana nih? Aduh, masa kalian nggak hadir hari ini? Iya Pak, dari kemarin emang susah gitu Pak untuk absen. Jadi yang absen kan itu dosennya Pak. Saya nggak mau. Oke, apalagi yang off cam ya, Ricky. Saya nggak mau ngabsenin. Kalian tuh kayak siapa tadi? Yang di KPPN tadi siapa tuh? Mana tadi yang di KPPN?
Saya Pak. Iksan ya, Muhammad Iksan ya. Itu kayak gitu dong ya. Iqbal di mana, KPPN mana, Bang? Di KPN Metro, Pak. Metro Bandar Lampung ya? Metro di Lampung, Pak, bukan di Bandar Lampung. Sorry, Lampung ya. Ini lanjutin nih, siapa saja tadi? Rosalina, terus siapa lagi? Yang KTTA-nya, topiknya pengelolaan investasi pemerintah atau matkulnya. Saya kan punya daftarnya cuma lupa gitu ya. Ini mau saya tambahin ini nih. Yang dikasih Ricky sebenarnya sudah punya Ki ya. Yang dikasih sama kamu sudah ada. Tapi saya sampaikan tadi ya teman-teman ya, kita sama-sama belajar ya. Jangan merasa saya lebih pintar dari kalian ya. Makanya saya mau mendata yang KTTA-nya PIP gitu loh ya. Siapa lagi nih? Izin Pak, untuk kelas 69 yang PIP cuma Rosalina aja Pak. Oh gitu. Waduh. Ya. Padahal ini lagi menarik nih ya, investasi pemerintah nih ya. Ada yang mahasiswa bimbingan saya nggak? Saya pengelolaan kas tuh. KTTA-nya yang bimbingan saya siapa? Bella, bukan? Bukan, Pak. Kau tuh. Kenapa jadi nggak ke saya, Bella? Pak Is, nggak juga ya? Nggak ke saya juga ya? Saya HKPDD, Pak. Oh, oke, keren. Tadi sampai mana tuh? Apa sih investasi pemerintah itu gitu ya? Ya teman-teman, jadi sistem belajar kita ya, itu saya serahin ke kalian ya. Karena yang belajar kan kalian, bukan saya. Mungkin teman-teman yang pernah ketemu saya nggak asing deh ya. Kalau saya tuh sering menyerahkan ke kalian ya cara belajarnya gitu ya. Dan ini kan sesuai dengan, ada yang tahu nggak sesuai dengan apa tuh? Konsep merdeka belajar ya. Udah waktunya nih kalian belajarnya sendiri gitu ya, bebas. Tapi kalian kan sudah pegang tuh RPS-nya ya. RPS itu bisa kalian cek di mana? Di LMS ya. Ini saya coba, kalian sebenarnya nggak harus baca yang disampaikan tadi sama saya dari Ricky ya. Tapi kalian boleh cek juga tuh pengertiannya dari internet atau apa. Kalian kan udah enak sekarang nih hidupnya ya. Kita udah hidup di zaman informasi ya, yang terbuka luas ya. Mana nih tadi saya coba cari-cari pengertiannya ada tuh ya. Pasti investasi pemerintah itu banyak sekali ternyata ya. Yang dimaksud dengan investasi pemerintah. Ini dia nih. Government investment. Benar ya gitu ya? Halo teman-teman. Ini misalnya salah satu situs saja ya kita buka ya. Apa nih? Situs apa nih? Ini barusan saya coba cari ya. Situs Biskuat gitu ya. Oh bukan ya. Cambridge Dictionary ya. Pak Is jangan ngantuk dulu Pak Is, terus saya jadi ngantuk lagi nih. Aman, Pak. Enggak. Jadi saya buka situs Biskuat. Situs Cambridge ya. Cambridge ada yang tahu nggak apa itu? Kampus ternama. Iya, kapan kalian bisa ke sana? Bukan jadi mahasiswa ya ke sana ya, jadi pengajar gitu ya.
Citra senyum-senyum aja tuh. Kapan ya kita jadi pengajar di Cambridge University ya? Nah, itu harapannya dari para pimpinan PKN sekarang ya. Kalau bisa dosen-dosennya ke sana jadi pengajar gitu. Tapi bukan dosen-dosen yang sekarang mungkin ya. Istina kalau jadi dosen mungkin nanti ya. Berangkat dia ke sana. Ya, Yus, mau nggak, Yus? Dosen Oreo. Dosen Oreo. Teman-teman, kalau berhayal jangan pendek-pendek ya. Kalau perlu kalian jadi rektornya Universitas Cambridge kan gitu ya, Iksan ya. Dan itu teman saya itu udah jadi apa di sana ya, profesor ya. Bukan di Cambridge sih, di California, Politeknik California ya, Polkali. Coba kalian googling ya, namanya Dr. Taufik. Itu teman SMA saya tuh ya. Coba kalian googling deh, Dr. Taufik ya, Polkali. Udah nggak mau pulang dia tuh ya. Tapi mungkin kayak Iksan tuh ya, kalau udah pensiun pulang. Kamu aslinya mana, San? Saya asli Minang, Pak. Asli mana? Minang, Pak. Sumatera Minang. Barat. Iya, kalau orang Minang pulang ya. Kenapa? Kalau orang Minang kalau udah sukses pulang kan ya. Iya, pengennya gitu, Pak. Nah, tapi kalau orang Medan nggak mau pulang dia, pensiun gitu ya, Bella ya. Pensiun nggak mau pulang dia, kalau orang Medan ya. Iya, Pak. Banyak teman saya orang Medan malah minta pindah ke Jogja gitu ya. Alasannya ada aja dia buat ya, anaknya kuliah sana atau pengen pensiun di sana. Gitu. Kenapa di Jogja itu katanya enak buat para kaum perantau ya. Saya juga dulu merantau ya teman-teman ya, Yus. Tapi di lokal aja istilah merantaunya ya. Lokalan aja, Indonesia aja gitu ya. Nggak kayak Justina tadi, Justina pengen ke Universitas Cambridge. Dan teman-teman nggak ada yang ngaminin ya, amin gitu ya. Seneng deh, kayak tadi saya nyebut nama teman saya kan, orangnya nggak tahu ya, tapi saya sebut namanya. Itu Dokter Topik itu satu kelas dulu waktu SMA ya, di Jakarta ya. Saya kan kebetulan lahiran Jakarta. Ya. Oke teman-teman, ini dia ya dari Universitas Cambridge pengertian dari government investment ya. Uang yang pemerintah investasikan ke dalam sesuatu atau ya, aktivitas ya, dari investasi pemerintah. Government investment is up over 30% since the beginning of the year. We need more government investment in new technology. Apalagi nih? Want to learn more? Oh ini lagi belajar bahasa Inggris. Government investment. Dari Wikipedia banyak dia. This would include government investment and the attraction of private investment through tax breaks. The unusually large number of single transaction is due to constraint imposed by the underlying infrastructure, geography, and lack of government investment. Employers and individuals should contribute dan seterusnya bla bla bla. Air transport. There has been increasing government investment in education ya, dan a growing private sector. In the 1920s, due mostly to government investment, irrigation development. Jadi kalau dibilang investasi pemerintah itu sebenarnya tidak sebatas hanya
kepada tadi yang disebutkan oleh teman-teman ya, surat berharga negara, kelebihan kas, apalagi tuh tadi tuh. Ricky yang jawabnya tadi lumayan, ini banyak ya. Bima sama Dea tadi. Aktivitas kalian yang semester lalu ketemu saya siapa? Ada nggak? Pengelolaan kas? Nggak ada ya? Nggak ada sih. Katanya diacak-acak ya. Ini teman-teman sudah hadir semua belum nih? Yang nggak hadir siapa nih? Sudah Pak, sudah semua. Kenapa tuh lama banget tuh hadirnya Ricky? Yang Padre Pio Pak tadi beli kuota Pak. Ya lama di situ. Oke. Jadi ini karena pertemuan pertama ya, masih promo kan ya, perkenalan ya. Buat teman-teman yang tidak on cam juga masih saya anggap hadir ya. Tapi pertemuan-pertemuan selanjutnya harus on cam ya. Dan biasanya saya marah-marah tuh di kelasnya. Kalau nggak on cam saya marahin gitu ya. Dan saya anggap tidak hadir ya. Ya Ricky ya. Karena ini masih promo ya. Jadi teman-teman itu masih saya anggap hadir. Dan saya lebih suka mengisi presensi di awal. Kalau dosen lain mungkin isi presensinya menunggu kalian on cam gitu ya. Kalau saya, tapi kan itu bisa saya ubah tuh ya. Kalau selama pertemuan nggak ada wajahnya gitu, karena saya curiga ya siapa yang hadir itu kan, benar nggak? Kalau nggak ada wajahnya gimana saya mau kasih dia apa namanya teman-teman, bukti kehadirannya ya. Ya fair nggak tuh Ki kalau kayak gitu Ki? Nggak fair Pak. Kenapa nggak fair? Karena dosennya udah on cam tapi mahasiswanya nggak on cam Pak. Iya kenapa ya? Apa dosennya mahasiswanya takut ketemu dosennya ya? Biasanya Pak karena jaringan Pak. Iya, biasanya karena jaringan. Sekarang kan jaringannya udah bagus-bagus ya. Ini kok saya jadi masuk portal lagi? Tadi kan udah saya buka portal. Jadi teman-teman, bagi dosen itu ya, kalau nggak masuk portal ya, tadi kan ada yang kasih Ricky ya, kasih saya link. Tetap harus masuk portal saya, karena itu bukti kehadiran saya. Kalau saya nggak masuk portal, saya dianggap nggak mengajar ya. Tadi saya lupa ya, sudah lewat berapa menit tuh tadi itu? Dari pukul 8.30. Berarti kita pertemuan pertama ini nggak diakui ya. Jadi kalian harus cari jadwal lagi ya. Saya lupa tadi masuk portal. Kamu harus cari jadwal lagi untuk mengganti pertemuan pertama ini ya. Gimana, setuju nggak? Iya siapa? Siapa? Enggak, saya tadi sudah masuk sebenarnya. Sebelum ketemu kalian tuh saya coba masuk dulu. Makanya tadi agak lama buka kameranya. Jadi kewajiban saya tuh udah saya tahu. Ini benar hadir semua nih Ki? Iya Pak, benar. Karena kamu nanti akan saya mintai pertanggungjawaban di akhirat. Iya siapa? Riki selaku apa sih namanya, PJ kelas ya? Penanggung jawab ya? Iya Pak, PJ matkul PIP. Kalau si Bayuan kita anggap nggak ada aja ya? Waduh, jangan dong Pak. Wah, nggak ada orangnya. Waduh, nggak boleh gitu Pak. Ya. Jadi Bayuan sebagai ketua kelas juga harus memberikan contoh ya Bayuan ya. Justru
Kamu itu yang harus bertanggung jawab tuh. Kamu tuh gak bosen-bosen. Makanya saya bilang kudeta aja Bayuan nih. Ketua kelas bolak-balik masih lupa aja. Kewajibannya apa Bayuan? Memastikan kehadiran temannya ya. Ya Pak. Ya, makanya kalau perlu kamu yang minta mereka on cam ya. Seingat saya dulu pernah menegur salah satu mahasiswa ya, nggak tahu ada di kelas ini apa enggak ya. Itu ketika kuliah dia ada di atas motor gitu ya Bayuan ya. Mas, atau di kelas kamu dulu Bay? Itu mahasiswi ya ada di atas motor ya. Saya ingat saya tuh namanya. Sebenarnya kalau saya buka riwayat chattingnya itu masih ada. Saya khawatir dia lagi jadi ojek online ya, driver ojek online kan gitu ya. Mahasiswi loh ya. Gitu ya. Jadi kalian nggak ada di ruangan kuliah gitu ya. Ruangan kuliah itu adalah posisi kalian di mana kalau lagi kayak sekarang PKL ya. Ada di tempat PKL gitu ya. Nanti kalau yang sudah selesai PKL-nya ada di rumah. Saya kok jadi kaget-kaget juga kalian masih PKL gitu ya. Gimana sih? Ya? Ini Erik siapa lagi Erik nih? Erik mana Erik? Bayuan, Erik mana panggilin? Kayaknya ada mungkin ada jaringan kali Pak. Erik barusan melakukan screenshot diri saya tanpa bilang-bilang. Ya, itu melanggar. Mana Erik? Mana Erik? Mana Erik ya? Izin Pak, Erik itu Hadir Pak, hadir. Erik mana? Rizky, Pak. Saya Pak, saya. Siapa Erik tuh? Halo. Ini Pak, saya. Saya nggak lihat nih yang bicara siapa nih. Bayuan maksudnya. Ricky, Pak. Erik itu Ricky. Oh, Ricky. Alam, ya. Karena belum saya save namanya ya. Erik tuh Ricky ya, Ros. Kamu siapa, Ros? Panggilannya, Ros? Lina, Pak. Lina ya, jauh banget ya. Lin. Panggilannya Lin berarti ya. Lin gitu ya. Oke. Jadi hari ini kita brainstorming aja ya teman-teman ya. Apa itu investasi pemerintah ya? Ini slide-nya udah saya coba buatin ya. Sebenarnya kalian tuh nggak perlu slide kan ya? Ini PP-nya masih PP 41. Oh, yang lain ya. Ini bahannya udah ada ini di LMS ya, bahannya. Kalian mau belajar apa 2 jam ya? Saya biasanya ngajar 3 jam ya. LMS saya nanti saya buka nih. Karena passwordnya saya lupa kemarin ya. Ternyata passwordnya diganti ya. LMS saya tuh. Belum, saya lupa, saya cari-cari nggak ketemu tuh. Oke teman-teman, dasarnya tadi yang sudah di-share sama Erik ya, alias Ricky ya. Itu dasar hukumnya ya. Tetapi kalian seharusnya tidak, aduh Pak, baca peraturan aja udah pusing kepala saya Pak. Yang jangan gitu ya. Karena harus mencari sumber-sumber pengetahuan yang lain selain dari aturannya. Dari aturan itu. Karena kalian kan sebenarnya kemungkinan bisa saja nanti kita tidak jadi politeknik lagi gitu ya. Kita jadi kampus yang lebih banyak teorinya ya. Kalau di D4 manajemen keuangan tuh kalian diminta untuk banyak analisisnya ya, banyak memahami teori-teori baru ya. Dan saya pernah ketemu sama pejabat-pejabat di Direktorat Jenderal Perbendaharaan ya yang mengelola SDM. Suara saya masih bisa terdengar? Ini Pak Drepio nih semester lalu nih ketemu saya nih Pak Drepio nih. Iya.
Iya, Pak. Kenapa lemes gitu, Mas? Takut ketemu saya lagi? Gimana, Pak? Takut ketemu saya lagi nggak? Iya nih, Pak, takut, Pak. Oke, kalau udah takut saya seneng tuh ya. Berarti saya sudah menakutkan nih. Ya. Ciri-ciri dosen yang akan sukses ngajar itu ketika mahasiswanya takut gitu ya. Padahal saya nggak punya pesan gitu, Mbak Yuan ya. Ada nggak kalian takut sama saya waktu saya ngajar? Selain Pak Drepio tadi itu, Pak Drepio guyon kayaknya sih. Jadi teman-teman yang baru kenal sama saya nggak perlu ditakutin ya. Karena saya sama kalian kan, tadi saya sudah bilang ya. Saya juga lagi belajar tentang pengolahan. Karena ini materi yang luas sekali teman-teman ya. Materinya luas sekali, pengolahan investasi itu. Coba kalian, kalau saya mungkin mau belajar ini ya harus googling dulu ya, googling gitu. Apa sih, sampai di mana sih batasannya ya. Dan saya tadi agak kurang sependapat dengan yang disampaikan oleh Ricky ya, Erik ya. Kalau pengelolaan kas, kelebihan kas itu termasuk investasi ya. Maksud saya bukan nggak setuju semua ya Ricky, tetapi nggak setuju sebagian aja. Masalah di timing atau durasinya Ricky ya, di durasinya. Jadi kalau kamu investnya itu lebih dari setahun, ya itu benar-benar investasi. Tapi kalau kurang dari setahun harusnya bukan investasi namanya. Jadi apa dong Pak namanya Pak? Coba pengertian investasi coba di googling. Andrea di googling. Saya khawatir Andrea tiba-tiba nangis gitu ya, karena tadi saya sedih sekali Andrea. Coba kita brainstorming aja ya. Apa itu pengertian investasi ya? Nanti kalian kaitkan juga dengan materi manajemen keuangan ya. Cuma sambil saya juga googling juga nih ya. Pengertian investasi. Investasi adalah gitu ya. Nanti kalian bisa cari ya Pak Drepio ya. Kamu bisa cari di sumber-sumber yang bagus gitu ya. Kalau nggak salah pengertian investasi itu adalah yang lebih dari 1 tahun gitu ya. Investasi itu di mana seorang investor menanamkan uangnya dalam waktu tertentu. Ya. Tapi ini sering dicampur baurkan gitu ya. Nanti ini masalah durasi lamanya kalian menempatkan uang atau apa gitu ya. Nanti kan penempatan uang itu ada yang langsung dan ada yang tidak langsung gitu ya. Itu akan menjadi istilahnya apa? Klasifikasi dalam pembukuannya ya. Nanti ada tata caranya itu ke akuntansi pemerintahnya gitu ya. Hati-hati ya. Akpemnya sudah belajar belum? Atau baru semester ini juga? Oh, kemarin Akpempus, Pak, yang pusat. Oh ya, Akpempus ya. Karena Akpemda ya? Iya, Pak. Akpemda. Pak Budi Mulyana ya. Ya nanti coba ditanya ada sama Pak Budi Mulyana. Apa itu Pak investasi kalau dalam terminologi akuntansi? Ya. Akpempus, Akpemda itu kan nanti kalau konsepnya kan sama ya. Hanya apa namanya itu aturan atau pembakuannya ya. Apa namanya teman-teman kalau di akuntansi itu? Akuntansi badan, akuntansi korporasi itu namanya apa? Ada yang tahu nggak? Itu nanti kan dibedakan di situnya aja ya. Di pedoman akuntansinya gitu ya. Oke. Yang penting kalian jangan terlalu polos gitu ya. Nah oke. Sekarang kita kembali ke pengertian investasi pemerintah ya. Apa tadi itu?
termasuk menanamkan di bidang pendidikan gitu ya. Kalian coba pelajari bagaimana pemerintah sebelum periode yang sekarang ya melakukan investasi. Ada yang sudah dapat bahannya belum sih? Aduh. Bahan udah dapat kan? Di portal ada nggak? Di portal di LMS ada? Kemarin saya cek di LMS tidak ada, Pak. Oh, belum ada ya. Iya. Saya kirim di WA aja ya Mas ya. Katanya Mas. kemarin saya ini sudah ada di ini apa, teman-teman di LMS kan. Mana sini yang saya ini? Nah, di situ nanti ada tugas-tugas kalian juga ya. Oke, kita langsung, ini materinya di kelas nggak lagi, dulu ya. Ini telinga saya berdengung. Tidak lagi apa one way dari dosen ya. Apa namanya, satu arah gitu ya. Tetapi paradigma perkuliahan kita udah mulai berubah katanya ya. Jadi harus banyak dari kalian diskusi gitu ya. Nanti kalian bosan. Tadi siapa tuh yang sudah mau ngantuk tuh? Ya, kalau dari saya terus nanti kalian ngantuk ya. Sorry. Iksan, sampai kapan sih kamu PKL, San? Sampai 8 April, Pak. 8 April? Iya, Pak, 8 April. Kamu bukan mas karena kena COVID, bukan ya? Gimana, Pak? Kan mahasiswa yang kena COVID, terus Bukan, Pak, kantornya nggak bukan. mau. Bukan ya? Itu kan bisa melakukan apa, perpanjangan gitu, bukan ya? Aturannya Bukan, ya. sudah berbeda-beda ya teman-teman ya. Setiap semester itu yang pasti adalah perubahannya ya, bukan apa, tidak selalu sama permainannya gitu ya, bahasa gampangnya gitu ya. Kalau semester yang lalu saya nggak menemukan tuh kayaknya mahasiswa masih PKL terus masuk kuliah gitu ya. Jadi kalian melakukan dua kegiatan sebenarnya kan. Mahasiswa akuntansi sama begitu juga, San? Periode Sama, Pak. PKL Semuanya. Semua jurusan sama ya, sama. Iya, Iksan. Iya, Pak. Yang di KPPN sama, Pak. Yang Hmm. akuntansi masih juga. Masuk juga ya. Kasian juga kalian ya. Jadi nggak fokus ya. Nah, saya mau share screen lagi bahan tadi ya. Oke. Ini kita di semester ini akan membahas tentang regulasinya ya, tata kelola dan kebijakannya. Nah, teorinya harus lebih banyak nih. Ini apa pengelolaannya apa? Warnanya sama-sama merah lagi. Ini bisa masuk kemari lah ya. Ini bahan dari Dosko ya teman-teman. Itu ada tulisannya tuh ya, tapi Doskonya bukan Pak Praptono ya. Beliau ini kalau Pak Praptono peneliti media ya dari Badan Kebijakan Fiskal yang berada di Pusat Kebijakan APBN. Kok Pak Joko tahu? Ya kemarin saya baru ngobrol sama beliau ya. Sewaktu Pak Praptono itu kuliah D3 ya, itu kayak saya kayak Prima sama Diko gitu ya. Pak Prima, Mas Prima itu Pak Joko, Diko itu Pak Praptono. Artinya apa? Satu kelas ya. Jadi teman sekelas Pak Praptono itu. Beliau sekarang mungkin sudah mau istirahat dulu jadi penelitinya ya. Karena kan mau ditarik semua ke BRIN ya. Ada BRIN, tahu nggak BRIN? BRIN. Ada yang tahu nggak BRIN? Apa itu?
Badan riset bukan, Pak? Bukan ya? Ya, badan riset ya, Mbak Yuan pinter banget nih. Saya jadi Terima kasih loh, Pak. Saya malu sama Mbak Yuan ini. Pantas dia jadi ketua kelas ya. Tapi ada yang mau ini nggak? Ada yang mau kudeta nggak? Saya gemes banget ya sama si Mbak Yuan ya. Bisa lagi. Honornya besar ya Mas, jadi ketua kelasnya. Kita ya sialnya gitu, Pak. Anak-anak maunya saya, Pak. Iya. Ya, kamu senasib sama saya Mas ya. Oke, nggak apa-apa. Saya nggak usah curhat lagi sama Mbak Yuan. Nanti saya dibacain. Pak Joko kalau ngajar curhat terus katanya. Ya. Jadi tolong teman-teman ya, ini tadi kalian googling, ini harusnya pakai ini ya, pengertian investasi, lalu tambahkan kata baru ya, jadi sebuah frase government ya, pemerintah apa gitu kan, itu kan jadi berbeda ya, tulisannya bagus ya. Nah yang dibahas semester ini katanya ini nanti ya, regulasinya belum cek RPS ini, dan teorinya harusnya lebih banyak nih ya. Meskipun di RPS kalian tuh sebenarnya diminta dikti itu 60 ya, 60% minimal ya kalau politeknik ya. Tapi katanya kita ini termasuk apa teman-teman, stakeholders kalian ya, DJ Perben itu minta kalian lebih kuat teorinya katanya, karena saat ini perkembangan itu sedemikian cepat ya teman-teman ya. Tapi kalian kan masih di D3 ya. Kalau D3 memang ya sesuai takarannya gitu ya. Nah, kecuali yang sudah D4 nanti ya. Ada yang mau lanjut ke D4 nggak? Nah, ini saya harus stop share dulu ya jadinya. Saya tadi mau lanjutkan presensi kalian lah ya. Oke. Ini waktu kuliah kita tinggal 30 menit lagi ya. Ini cepat sekali gitu ya. Padahal saya kalau ngajar itu biasanya ini teman-teman ya, yang 3 jam itu ya. File ini saya ambil dulu ya, file gambar kalian ya. Oke teman-teman, pemerintah Kementerian Keuangan Indonesia juga sedang atau apa saya kok merasa ini baru ya, baru saya nggak tahu deh, mungkin udah lama juga ya, kayaknya dengan Malaysia udah pernah ya, baru menjajaki kerjasama antar Kementerian Keuangan ya. Setahu saya Malaysia udah pernah ya. Kalian kelas berapa Mas? 069? Iya Pak, 69. 6 itu semester 6 ya? Iya. 9. Tanggal 23 Maret. Ini saya harap kalian ikut terlibat di situ ya. Terlibat apa Pak? Terlibat melakukan kegiatannya ya. Nanti mungkin ada seminar ya, ada apa namanya teman-teman, penelitiannya gitu ya. Kalian maunya apa gitu dengan orang-orang Singapura itu gitu ya. Ada yang punya ide nggak? Mahasiswa mau jadi apa? Gitu. Soalnya masa depan itu bukan di tangan para dosen ya teman-teman ya, tetapi di tangan kalian sendiri. Makanya saya sampaikan tadi ya, di era merdeka belajar ini mahasiswa lah yang aktif ya. Dan kita mungkin agak terlambat ya. Kan kalau kalian pernah dengar-dengar itu ya, di luar negeri itu mahasiswa itu kalau kuliah, ini kan sistem paket juga membuat kalian terhambat ya. Kalau kalian di luar negeri itu kalian mau belajar apa ya, itu kalian datang ke dosennya atau profesor. Saya mau belajar ini Pak, cari profesor yang pas gitu kan, yang mau kalian pelajari. Nanti kalian fokus di sana gitu ya, sampai kalian jadi bisa mendapatkan gelar gitu ya. Kalian kalau misalnya
misalnya ini bukan sistem paket ya, kalian mau belajar akuntansi, kalian ketemu kajur, bukan kajur ya, kaprodinya sekarang ya, kaprodi akuntansinya. Saya mau belajar ini, nanti diarahkan ke dosennya, siapa, akuntansinya seperti apa gitu ya. Nggak harus jadi KBN, tapi kan ini kita agak sistem pendidikannya masih pola lama lah ya. Mungkin nanti Pak saya nggak mau Pak jadi ahli perbendaraan gitu ya. Kan kalian nanti SST-nya apa? Apa gelar kalian? AMD Pak, AMD KBN. AMD KBN. AMD KBN gitu ya. Pak saya nggak mau AMD KBN gitu ya. Maunya AMD PBB. Tapi bumi bangunan ya boleh gitu ya, harusnya kan gitu. Saya bebas belajar mau jadi ahli apa aja, saya bebas. Kenapa? Dengan begitu kalian nanti akan lebih serius belajarnya. Kalian ingin memang seperti diri kalian sendiri. Pak saya salah masuk Pak, saya sebenarnya nggak pengen jadi ahli keuangan Pak. Keuangan kan banyak bidangnya ya, kan kalian coba cek itu. Prodinya aja udah banyak gitu ya. Belum itu yang keuangan yang lain-lain gitu ya. Coba kalau misalnya kalian Pak saya tuh pengennya jadi dokter gitu ya. Citra mau jadi dokter nggak? Kamu kayaknya udah banyak file di belakang tuh Cit. Ya. File-file pasien gitu ya. File kantor juga ya Citra. Itu kayaknya dosir saya ada di belakang kamu tuh Citra. Tahu nggak dosir? Jadi gitu teman-teman ya, kalian belajar investasi pemerintah itu, karena bidangnya bisa menurut saya demikian luas ya teman-teman ya. Nah, nanti saya coba cek ini di sedikit waktu ini saya, yang lain-lain nanti kalian ini sendiri ya, kan mana saya kasih sikap partisipasi ini insya Allah nggak berubah. Ini ada tugas kelompok ya teman-teman ya, menjadi 8 grup ya, bikin apa tuh, bisa berupa project. Nanti ada presentasinya ya di pertemuan 13-14. Nanti pertemuan 2 sudah bikin progresnya. Ini masih berlaku ya tugasnya teman-teman ya, karena saya dikasih bahannya ini ya. Saya kira bagus nih. Lalu tugas individu, setiap pertemuan bikin mind map ya. Nanti dikumpulkan ke Riki di zip ya. Dikumpulkan ke Riki di zip. Mind map tahu kan? Tahu ya. Rencana apa? Pola pikir kalian ketika mempelajari materi hari ini ya. Tadi saya sampaikan bahwa kita masih brainstorming ya. Masih cari pengertian apa itu investasi ya. Apa itu investasi pemerintah? Akan berbeda dia kalau sudah ditambahkan kata pemerintahnya. Terus apa lagi nih? Kenapa sih kalian harus brainstorming dulu ya? Itu kan masuk ke dalam tujuan pembelajaran gitu ya. Kalian juga boleh pakai pola mind map-nya. Pertemuan pertama introducing misalnya gitu ya. Tujuan pembelajaran apa yang kalian dapatkan dari ini. Ya menurut hemat saya ya, kalian boleh bebas ya. Pertemuan pertama ini kalian bisa memahami dua hal tadi ya, apa itu investasi dan apa itu investasi pemerintah, meliputi pengertian dan ruang lingkup ya. Ruang lingkup tadi sangat banyak ya. Nanti kita mau coba diskusikan lagi di sisa waktu terakhir ini. Mana nih yang saya coba tadi buat ya, jadi bahan diskusi. Nah ini, coba ini ada yang mau jawab nggak? Atau kalian diskusikan? Ya. Sebenarnya saya boleh ninggalin kelas ya, kalian diskusi gitu ya. Ya BK ya gitu ya. Saya ninggalin kelas ya, kalian diskusi ya. Udah ribut di kelas gitu. Kapan kita ya, Bayuan ya, ngalamin suasana kayak gitu lagi ya. Bayuan menyembunyikan sepatunya Bella gitu ya. Bella marah-marah gitu ya. Kalian nggak kangen ya suasana kayak gitu? Indah bantuin Bella ya, Bayuan dikejarnya ya gitu ya. Mudah-mudahan tiba-tiba kita diminta offline gitu ya. Aduh, wah Isan tergopoh-gopoh ya, Pak saya masih PKL Pak, harus beli tiket pesawat gitu.
Pak saya kos di mana gitu ya. Ya, memang harusnya kalian pulang ke kampus ya. Kalian ada di mana-mana. Ya, saya nggak ngomel-ngomel lagi sampai darah tinggi. On cam gitu ya. Paling saya foto, tolong teman-teman fotoin saya di sampingnya Iqbal nih. Iqbal ketiduran di kelas gitu ya. Tolong diupload di IG-nya kalian ya. Paling gitu kan. Ada teman yang tidur. Coba ceritakan investasi pemerintah sampai mana sekarang? Citra, silakan. Perkembangan investasi pemerintah. Selain tadi update-nya itu ya. Ada juga investasi pemerintah untuk apa itu program PEN ya. Apa itu PEN? Ada yang tahu nggak apa itu program PEN? Yang kemarin ikut sama saya apa namanya teman-teman? Webinar UMKM. Itu tahu tuh program PEN. Ekonomi nasional, Pak. Apa itu PEN itu? Pemulihan ekonomi nasional bukan, Pak? Kenapa harus dipulihkan? Karena ya kan kemarin pandemi COVID-19 kan. Terus ya semua Alasan aja kamu pandemi. Bener, Pak. Ya itu yang kita baca ya, Pak Iwan ya. Sebenarnya pemulihan ekonomi nasional itu bukan harus karena adanya pandemi aja kan, Pak Iwan ya. Adanya krisis ya. Ya, Pak. Adanya ketertinggalan kita dengan negara lain ya. Kita kan ingin mengejar ketertinggalan apa target indeks infrastruktur kita ya. Tingkat kemiskinan, tingkat penghasilan kita ya kita mau kejar. Ya. Kan itu ada ukuran-ukuran ekonominya ya. Nah, tadi sampai mana itu? Demikian luas investasi pemerintah ya. Oke. Ada yang tahu nggak? Ceritakan sampai mana? Nggak apa-apa ya. Jangan takut salah ya. Boleh googling sambil googling nggak apa-apa ya. Ayo teman-teman, kalian mau kecil terus, mau mahasiswa terus D3 atau mau jadi pejabat nanti? Kan nggak mungkin kalian di kelas D3 terus kan? Kecil terus jadi mahasiswa D3. Ya. Iksan itu udah cocok itu dia jadi kepala KPPN deh. Kalau lihat style gitu. Serius lah ya, angkatan saya itu udah jadi kanwil semua ya. Coba tanya Pak Efrijan. Pak Efrijan kenal Pak Joko Sumantri nggak? Gitu. Seingat saya pernah ketemu beliau itu di Pontianak dulu ya. Beliau pernah jadi dosen juga, Pak. Iya, makanya ya pernah jadi dosen juga tuh Pak Efrijan. Saya kayaknya pernah ketemu beliau di Pontianak. Ingat-ingat lupa ya. Ada apa nama Efrijan yang berbeda gitu ya. Pak Aprijon ya teman-teman. Iksan ya. Aprijon kan namanya ya. Iya Ketemu benar, di Pak. mana? Bukan Efrijan, Aprijon. Saya ketemu di mana gitu ya. Seingat saya sih di Pontianak. Gitu ya. Terus nggak usah takut ya, ikuti Bella tuh. Bella tuh nggak pernah mau pulang ke Medan ya, teman-teman ya. Tanya aja tuh kalau orang Medan nggak mau dia. Ya, Padre Pio juga. Padre Pio asli mana Padre Pio? Ya, Semarang, Pak. Semarang. Lumpia anjing. Saya kalau ngeliat Padre Pio itu persis Pak Agus Mulyanto ya. Jangan-jangan masih ada hubungan sama Pak Agus Mulyanto ya. Ada yang kenal Pak Agus Mulyanto? Kenal ya? Nah, Pak Agus Mulyanto itu juga teman saya dulu satu kelas ya. Kami, Pak Praptono, Pak Agus Mulyanto itu D3-nya bareng dia. Ya, jadi jangan heran nanti teman-teman kalian yang di kelas ini kadang jadi guru kalian ya. Kalau di Istiqlal ya. Loh, kamu dulu kan sekelas sama saya ngajar saya. Karena tugasnya dia jadi kebetulan jadi pengajar ya. Gitu. Atau kalian yang ngajar ya. Saya kadang-kadang jadi dosen diajar juga sama teman saya di Widya Suara kan, teman saya juga ada di Widya Suara. Tapi kalau saya tadi harapannya kalian ngajar di
Cambridge University ya, bukan jadi mahasiswa lagi ya, tapi mengajar di sana. Bela ya, coba cita-citanya jangan tanggung-tanggung, kalau perlu jadi rektornya gitu ya, Bela ya. Nggak usah pulang ke Indonesia. Waduh Pak, saya kan habis belajar itu Pak, apa, pembinaan karakter ya. Saya harus cinta tanah air. Ya nggak apa-apa ya. Ya tapi nanti kan mau pensiun pasti pulang mereka itu ya. Pasti kayak Iksan tuh, kembali ke mama, ini mama ya, di Padang ya. Apa di Sumatera Barat, di mana di Padang atau di mana dia. Jadi perkembangan investasi pemerintah sejauh yang saya baru saja tanya Om, googling ya, kan sambil ngobrol ini kan sambil googling ya, harusnya kalian juga gitu ya. Jadi kalau Pak Joko salah itu kalian langsung tahu, Pak Joko kalau menurut saya hasil googling, nggak usah malu lagi ya, googling aja. Ya, karena googling itu mempercepat. Itu udah sampai ke tahapan kita mau memberikan bantuan kepada negara-negara asing ya. Nah, ini kan berubah mindset kita sebenarnya ya. Dengan sejak tahun 2019 ya. Ada apa tuh 2019? Nanti saya mau tanya sebenarnya. Jadi kita ingin membantu juga negara-negara yang bisa kita bantu ya, yang mau kita bantu. Dia kalau saya salah tolong dikritisi ya dia ya. Untuk misalnya memberikan bantuan ya, semacam apa itu? Kalau kalian pernah dengar kan USAID ya, USAID ya, negara donor ya, semacam negara donor gitu. Kalau perlu kita nanti ikut ke konsorsiumnya negara-negara memberi bantuan gitu ya. Jadi kita bergabung ke dalam konsorsium. Semana batasannya ya sesuai kemampuan kita, sepanjang tidak memberatkan dana APBN. Kalau dulu kalian image-nya, mindset-nya adalah Indonesia adalah negara yang rajin berutang, ya. Kita mau merubah itu. Indonesia akan memberikan pinjaman kepada negara lain. Setuju nggak tuh? Ya setuju ya, karena sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, investasi kita sampai ke situ nanti ya, dalam memberikan pinjaman. Ada yang mau ditambahkan? Mungkin saya hanya sedikit. Ya. Coba. Itu dari sisi pemberian pinjaman ya. Ada sisi yang lain kan? Bagaimana kalian nanti ke depannya negara kita mungkin nanti akan berinvest di Vietnam. Gitu ya. Berinvestasi, mau nggak orang Vietnam kedatangan investor dari Indonesia? Teman-teman, negara kita itu sebenarnya ya ketika sudah menghasilkan produk ya, itu produknya itu cukup diminati lah ya oleh negara-negara, dan saya pribadi mengakui bahwa produk dari Indonesia itu bagus-bagus. Saya sekarang nih kalau beli produk lebih memilih buatan Indonesia. Karena lebih bagus dia kualitasnya. Gak percaya kalian? Ya. Siapa di sini ada nggak yang penggemar Vespa? Ada nggak? Masih cowok-cowok nih. Kalian kenal Dan Motor itu ya? Sorry ya, saya ini lagi bicara produk Indonesia ya. Dan Motor, PT Dan Motor itu ada di Jakarta Timur ya. Itu kalau dibandingkan spare part, dia memproduksi spare part sepeda Vespa ya, itu coba bandingkan sama produk dari luar negeri, bagusan Dan Motor dan lebih mahal harganya karena memang produk berkualitas bagus. Apalagi pakaian ya, saya dulu suka pakai pakaian yang made in Indonesia ya. Ada tulisannya made in Indonesia. Coba punya kalian ada nggak tulisannya made in Indonesia? Kalau sudah ada tulisannya made in Indonesia berarti sudah barang mau diekspor ya. Misalnya merek Gap gitu ya, merek apa lagi itu bagus-bagus tuh ya, bajunya bagus-bagus. Tapi sekarang udah nggak ada ya pabriknya, karena saya dekat pelabuhan Tanjung Priok ya, dulu ada
pabrik pakaian di sana sudah pindah ke daerah Semarang kalau nggak salah, ke daerahnya Padre Pio gitu ya. Pada pindah ke sana Padre Pio katanya ya. Itu produknya bagus-bagus tuh ya. Apalagi yang bisa kalian ceritakan? Nah, investasi kalian nanti seperti itu, negara kita mungkin seperti itu ya. Nah, ini ada ini lagi. Ini sampai mana nih Pak kita? Kalau ada yang mau menambahkan silakan ya. Kalian kenal dulu ya. Apa sih ini? Hewan apa sih pengelolaan investasi pemerintah ini? Gitu loh ya. Kita samakan dulu frekuensinya ya. Makanya saya mau bawa ke kalian. Mau bawa ke sana nih buat kalian. Nah, sekarang coba kita diskusikan lagi nih. Nomor 1. Apa yang kalian ketahui tentang apa nih? Direktorat Sistem Investasi. Direktorat Sistem Manajemen Investasi. Ada di mana tuh? Direktoratnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya ya, termasuk saya ya, itu kalau nggak salah berubahnya sejak tahun berapa ya? 2016-17 ya. Kalau lulusannya Prodi D3 KBN, pasti itu penempatannya di Dirjen Perbendaraan ya, Dirjen Anggaran gitu ya. Kalau sekarang kalian kemana-mana. Kenapa sih harus kemana-mana? Karena orang lain juga butuh kalian nih. Kan pengelolaan keuangan itu orang-orang yang dibutuhkan di semua kementerian. Prima ditempatkan di Kemenkes. Apakah Prima jadi dokter? Kan enggak ya. Citra ditempatkan di Kemenhan. Apakah Citra harus bawa senjata? Enggak deh. Semua kalian akan bawa-bawa yang namanya SPM. SPM apa tuh? Standar standar. Surat perintah membayar. Mengelola keuangan maksud saya gitu ya. Paling gampang kalian ingat kan SPM. Miska ditempatkan di Kementerian Luar Negeri. Mau nggak? Mis. Kalau bisa berangkat ya. Walaupun kamu ditempatkan di negara Afrika Tengah gitu ya. Berangkat aja dulu ya. Oke. Ada yang tahu nggak nomor 1 apa itu? Selaku apa dia? Googling aja ya. Kita kan sekarang ada di dunia Google. Kalau saya nggak mau Google Pak. Saya maunya Yahoo. Nggak apa-apa ya. Yahoo. Miss, mau jawab apa Miss? Miska? Ini sedang mencari, Pak. Oke. Kamu apa hubungannya sama itu? Apa teman-teman? Miska and the Beer itu. Mica. Oke, kalau belum ada yang mau jawab, jawabnya apa aja nggak apa-apa ya. Jadi ketika kita menjawab, silakan. Nah, siapa dulu nih? Citra dulu ya. Riki, silakan. Ini ketemu dari JPD Pak, Direktur Sistem Manajemen Investasi itu atau SM ini bertugasnya untuk mengelola dana yang bersumber dari penerusan pinjaman, pengelolaan kredit, program dan kredit investasi pemerintah. Citra, kenapa nggak bisa keras suaranya? Karena di sebelahnya pegawai gitu ya. Bagaimana Pak? Di sebelah kamu ada banyak pegawai. Iya Pak. Ya kamu bisa nanya sama senior-senior kamu di sana ya. Pak, Ibu, Direktorat SMI itu apa sih gitu ya? Yang pas kuliahnya, PKL di
KPPN gitu ya. Oke. Ya. Apa lagi Riki? Kurang lebih sama seperti Citra, Pak. Sumbernya Sama. sama. Ya. Yang lain? Masa dia yang mengelola dana? Artinya mengelola dana itu apa sih gitu? Ya tulisannya kan mengelola dana ya Citra ya. Ya, orang tulisannya mengelola dana kok Pak. Jeb, Bima, lagi jawab lagi Bima. Mahasiswa yang aktif biasanya itu aja. Yang saya dapat itu Pak dari Kemenko RI Ditjen Perbendaharaan Direktorat SNI berdasarkan PMK nomor 100 PMK 1 tahun 2008 dibentuklah satu unit eselon 2 dengan nomenklatur Direktorat Sistem Manajemen Investasi atau Direktorat SNI di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah, lalu tugas fungsi direktorat ini merupakan penggabungan dari fungsi yang sebelumnya dikerjakan di Direktorat Pengelolaan Dana Investasi dan Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman atau Direktorat PPP. Nah, penggabungan tugas fungsi kedua direktorat itu merupakan bagian dari penataan organisasi untuk mendukung penyempurnaan sistem dan mekanisme kerja yang efektif, efisien, akuntabel, serta berfokus pada peningkatan kualitas dan investasi untuk kepastian pelayanan publik, Pak. Itu Pak yang saya dapat. Oke. Terima kasih, Jeff. Panggilannya Bima ya? Iya Pak, benar. Jeff atau Bima panggilannya? Bima Pak. Udah jam 9 ya? Oke teman-teman ya, jadi sebelum ke situ saya mau tanya yang lain lagi dah ya. Jawaban kalian tuh nggak ada yang salah loh ya. Mahasiswa itu selalu benar, ya. Dosen selalu salah, gitu ya. Pasal 1, mahasiswa selalu benar. Pasal 2, dosen selalu salah. Enggak juga. Ya. Ya paradigmanya mungkin sudah berubah ya. Tapi saya harap kalian masih jadi orang timur ya. Oke, sekarang apa itu pusat investasi pemerintah? Ada yang tahu nggak? Coba Pak. Silakan. Menurut yang saya cari, pusat investasi pemerintah itu satker di bawah Setjen Kemenkyu di bidang pengelolaan investasi. Dan kalau nggak salah ini bentuknya juga BLU ya Pak. Kemudian untuk tugasnya itu melakukan kewenangan operasional dalam pengelolaan investasi pemerintah pusat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menkyu dan juga berdasarkan perundang-undangan. Kemudian fungsinya ada cukup banyak, tapi di sini saya akan menyebutkan 3 saja. Yang pertama yaitu pengelolaan rekening induk dana investasi, yang kedua penyusunan rencana strategis bisnis, dan yang ketiga penyusunan RBA Pak. Ada tambah satu lagi deh Pak fungsinya, yaitu penilaian kelayakan, manajemen risiko, divestasi, pengembangan instrumen, pengendalian pembiayaan dan masalah hukum, dan penjajian investasi pemerintah pusat Pak. Terima kasih. Terima kasih Kamila. Jadi dia ada di bawah sekjen ya? Iya Pak, tulisannya gitu. Yang benar tuh. Karena saya tadi saya kemarin habis berdebat juga. Saya kira masih di bawah Ditjen Perben itu ya. Enggak ya, di bawah sekjen ya. Sebenarnya ada 2 sumber Pak. Sumber yang pertama itu tulisannya itu di bawah Ditjen Perbendaharaan, tulisannya BLU Pusat yang mana? Yang kedua itu Pak sumbernya di bawah Setjen. Saya kurang tahu juga Pak mana. Saya kemarin juga berdebat di situ Kamila ya. Enggak, saya bilang di bawah Ditjen Perbendaharaan ya. Coba tolong cari yang benar ya. Kita soalnya sama-sama googling aja. Nah, kalian itu yang saat ini lagi PKL itu enak banget itu ya. Tanya aja itu. Ya saya juga bisa langsung bertanya ke teman-teman saya ya. Kan saya punya WA grupnya ya, dari kecil seumuran kalian sampai sekarang tua gitu ya. Kita masih kumpul ya dulu di BBM, sekarang WA grup. Ya, pada ketemu lagi tuh teman-teman alumni prodi D3 1991 ya. Kalau kami dulu masuknya ya pakai nama alumni Prodip Anggaran, kami dulu di Anggaran 88 nih. Prodi Anggaran 88. Saya kalau nggak enak saya kalau nyebutin nama-namanya ya. Sekarang udah jadi bos-bos semua ya. Jadi
ini adalah BLU ya, PIP itu BLU-nya. Lalu SMI itu apanya? Gitu. Oke, sebelum sampai ke sana kita lanjut lagi. Jadi ini kalian brainstormingnya di situ ya. Nanti kalian bisa tahu. Jadi nggak bingung-bingung lagi itu apa sih pengelola investasi kita yang mana sih gitu ya. Yang pertanyaan nomor 3 apa? Izin menjawab, Pak. Silakan, Mbak. LDKPI itu merupakan singkatan dari Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tujuan yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan dana kerjasama pembangunan internasional dan dana dalam rangka pemberian hibah kepada pemerintah asing atau lembaga asing sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdiri tahun berapa, Mbak? Kalau LDKPI berdiri di tahun 2018, Pak. 18 Oktober 2018. Dasar hukumnya tadi kan Mbak sebut kayaknya. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2018, Pak, tentang pemberian hibah di bawah Kementerian Keuangan. Oke ya, teman-teman. Apa itu statusnya tadi? Gimana, Pak? Satkernya berbentuk apa gitu? Kalian kan sudah belajar BELU kan? Mata kuliahnya apa sih? Pengelolaan BELU gitu ya? Iya, Pak. Pengelolaan keuangan BLU, Pak. Oh, pengelolaan keuangan BELU. Tapi kan termasuk manajemen apa? Bukan manajemen. Struktur BELU gitu ya. Ini maksudnya apa? Lupa ya. Apakah BLU itu gitu ya? Gitu. Apakah sih BLU itu satker yang seperti apa gitu ya? Bedanya sama BUMN itu apa? Ada juga satker yang masih bentuknya apa tuh? Pengelola dana PNBP ya. Kalau dulu kan istilahnya swadana gitu ya. Swakelola. Bukan swakelola, swadana. Unit swadana gitu ya. Oke, jadi apa tadi? Bila yang saya tanya tuh nomor 3. Bentuknya, Pak. Bentuknya itu BLU, Pak. Namanya apa? Ya, BLU ya, bentuknya BLU. Namanya apa tadi? LDKPI ya, LDKPI. Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional. Sebenarnya tadi mau saya sampaikan juga itu di pertanyaannya. Apa itu dimaksud Direktorat PDPPI gitu ya? Ada di direktoratnya di JPPR ya. Nanti PDPPI ya. Kalian searching sendiri ya. Itu untuk sampai ke pengertian nanti kalian sedang belajar apa gitu ya. Dan unit-unit yang mana yang saling berkaitan. Jadi kalau kita mau mempelajari Mbak Bella ya, teman-teman ya. Siapakah itu Bella? Maka kita akan menelusuri itu. Siapa orang tuanya ya. Siapa teman-temannya. Ya, Bella itu setiap hari melakukan apa saja, tusinya ya. Kita mengamati Bella. Barulah nanti kita melakukan interview untuk Bella ya. Ya. Kadang-kadang ada yang iseng tuh Bella ya. Bella diuji sama temennya. Bella, kamu tahu nggak ini Bella? Padahal dia lagi nguji kamu tuh ya. Oke teman-teman ya. Jadi, oke pertanyaan berikut sebelum sampai ke sana. Nomor 4. Udah 3 menit lagi ya. Oke teman-teman ya, untuk mempersingkat waktu, screen share-nya saya stop. Karena waktunya tinggal, nanti saya diprotes lagi sama kelas sebelumnya. Pak Joko kalau ngajarnya jangan lama-lama gitu ya. Padahal saya kalau lagi ngajar seneng ya. Nggak bisa tahan sampai setengah hari ya. Ya Indah ya. Indah mulia. Iya, Pak. Indah mulia lagi ya.
Jadi yang nomor share lagi ya. 3, 4, 5, 6 itu ya dia juga ya. Ini unit yang sama itu ya. Jadi kalian jangan bingung lagi. Mulai dari 3, 4, 5, 6 itu LDKPI itu. Nanti kalian searching ya. Indonesian Aid ya, yaitu LDKPI itu. Yang tadi saya ceritakan perkembangan investasi pemerintah Indonesia saat ini sudah mau merambah ke negara-negara yang membutuhkan. Kita mau jadi semacam negara yang membantu negara-negara tersebut. Oke, tadi berkaitan dengan pertanyaan awal, apa itu SMI ya? Ini jawabannya di sini ya. Saya juga searching ya teman-teman. Ya, jadi SMI itu Direktorat SMI ya, yang tadi diceritakan oleh, mohon maaf tadi saya lupa ya. Bagaimana itu merupakan penggabungan dari Direktorat PDPPI, Direktorat apa? Pengelolaan dana investasi ya. Pengelolaan dana investasi dan penerusan pinjaman ya. Direktorat P3 ya. Iya, Pak. Ya Bima ya cerita ya tadi. Iya, Pak. Iya, karena saya juga baca sumber yang sama Bima ya. Itu adalah regulator ya, regulatornya. Karena apa? Pemerintah itu kan tidak bisa langsung berkecimpung dalam bisnis. Dia harus sebentar ya. Oke. Dia harus punya namanya special purpose vehicle. Vehicle itu kendaraan. Kendaraan untuk melakukan bisnis ya. Tidak bisa pemerintah langsung terjun ke bisnis ya. Pemerintah harus punya kendaraannya ya. Ya BLU itu ya. BLU-nya adalah PIP ya. Nanti ada BLU-BLU yang baru diciptakan ya. Mungkin ya bukan hanya LDKPI ya. Bukan hanya LDKPI, mungkin nanti ada BLU-BLU yang lain. Ada juga kan PT SMI ya. Awas tuh ya, jangan keliru tuh. Ada Direktorat SMI, ada PT SMI ya. Nah, nanti yang masih BLU itu yang ada LPDP gitu ya, tergantung bidangnya nanti. LPDP itu di bidang pendidikan ya. Nanti ada PKN STAN, BLU juga. Nah, tadi status BLU tadi ya, tolong dicek. Ya memang nanti tergantung peraturan yang menentukan ya. PIP itu ada di Sekjen atau di Ditjen Perbendaraan. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Soalnya kalau PKN STAN itu kan statusnya ada di BPPK misalnya gitu ya, eselon satunya kan. Ya. Cuman di apa namanya? Struktur organisasi ya, SOTK ya. Struktur organisasi dan tata kerja, memang PKN STAN itu tidak muncul ya, bagan organisasinya ya, karena memang dia diatur dengan ketentuan sendiri, jadi tidak di SOTK-nya Kementerian Keuangan ya. PMK berapa itu SOTK Kementerian Keuangan? Kalau nggak salah PMK 223 ya. Gimana nanti dicek lagi. Nanti kalian bisa cek juga di situ ya. Ada di mana itu PIP, struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan. Nanti ketemu dah PMK terbarunya. Ya, situ. Kalau zaman saya sih, saya dulu belajarnya aturan-aturan ya teman-teman ya, undang-undang perbendaraan, zaman ICW itu ya, baca sampai hafal. Tapi kalian kan nggak mau ini gitu. Makanya lebih banyak teori. Ada tugas lagi, apa lagi sih tugas kalian? Oh itu, contoh kasus ya. Nanti contoh kasus dipelajari ya di slide ini ya, yang sudah saya sampaikan. Hitung-hitungannya, ya, kalian kan suka hitung-hitungan ya. Sama temen suka berhitung. Apa kamu dulu saya kasih traktiran, sekarang nggak mau gantiin traktir saya. Itu contoh hitung-hitungan sama teman ya. Itu ya Andre. Ya, itu saja teman-teman brainstorming kita hari ini karena waktu kita sangat sedikit ya. Mudah-mudahan nanti kalian mau ingat tuh ada banyak tugasnya hari ini ya.
mau meningkatkan lagi pengetahuan tentang investasinya, dan saya sudah membayar yang tadi sampai 10 menit itu ya. Mudah-mudahan kalian bisa mencari sendiri ilmunya ya, dan ini penting ya karena ini masalah yang menarik, lagi hangat-hangatnya ya tentang pola investasi pemerintah. Kalau bisa kalian kerja di BLU, umumnya gaji BLU itu lebih besar dibanding kantor-kantor yang lain. Apalagi kalau kalian jadi manajer keuangannya gitu ya. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangannya ya. Terima kasih banyak.